Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Kita berharap kita semua berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan hadapkan ke hadirat kawan-kawan sekalian suatu informasi yang kita ambilkan dari portal Oposisi Cerdas yang dikatakan bahwa Anies kembali dikeroyok orang dekat Jokowi, keroyok tanda petik ya. Yusuf Kalla membela atau JK membela, maksudnya JK membela Anies. Apa yang dimaksud, mengapa sampai dikeroyok, kaitan apa yang dikeroyok oleh orang lingkaran presiden terhadap Anies ini, kita tidak tahu. Mungkin kaitan masalah data ketika Anies melakukan berpidato mengungkap beberapa informasi tentang perbandingan pembangunan infrastruktur di masa SBY dan masa pemerintahan Jokowi, sehingga menimbulkan polemik misalnya, ataukah soal apa, kita nanti sebentar akan kita sampaikan. Dan bagaimana konteks pembelaan Pak JK terhadap Anies Baswedan dalam hal seperti itu. Nah, kawan-kawan sekalian, baiklah kita coba bacakan. Calon Presiden RI dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat, Anies Rashid Baswedan kembali kena serangan dalam arti tanda petik dari orang dekat Presiden Joko Widodo. Mereka menyemprot Anies gegara mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung program pemerintah khususnya pembangunan jalan. Oh iya, berarti dalam kaitan masalah data tentang pembangunan jalan di masa Presiden SBY 10 tahun dan 9 tahun lebih di masa Jokowi, yang dianggap oleh Anies jauh jalan non berbayarnya SBY jauh lebih memberi perhatian dan membangun jalan non berbayar dibanding di masa Jokowi. Tetapi Pak Jokowi memberi perhatian yang jauh lebih besar pada pembangunan jalan tol, jalan berbayar. Itulah yang diungkap oleh Pak Anies menurut data yang dikutip dari data statistik. Tetapi kembali oleh sebagian orang membantah-bantah itu, bahwa itu ada yang keliru dan lain sebagainya. Padahal Anies mengangkat data ini dari badan yang disodorkan, yang diambil dari data dari Badan Statistik Nasional. Anies bilang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pencapaian pembangunan jalan 10 kali lipat, jalan berbayar ya, 10 kali lipat dari Jokowi. Dia bilang Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km total yang ada. Namun, itu adalah jalan berbayar, katanya. Sedangkan yang tidak berbayar, yang digunakan secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang bawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra-sentra, baik jalan perikanan dari sentra-sentra baik ke jalan nasional, provinsi, dan kabupaten hanya 19.000 km saja, sebut Anies dalam acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera. Dia kemudian menyebut pada era SBY jalan tidak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat lebih panjang di masa SBY daripada di masa Jokowi. Bila dibandingkan jalan nasional pemerintah ini 590 km yang dibangun oleh pemerintah Jokowi, 10 tahun sebelumnya 11.000 yang SBY dibangun, yang nasional membangun 11.000 lebih kilometer, artinya 20 kali lipat lebih banyak daripada di zaman Jokowi. Jokowi cuma 500 sampai 600 km doang jalan nasional, sementara di masa SBY memang jalan nasionalnya itu 11.000-an kilometer, jadi nyaris 20 kali lipat. Kata belum 20 kali lipat. Kita belum bicara soal mutu standar, itu baru panjangnya, kata Anies Rashid Baswedan. Saudara sekalian,
Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh diantaranya, ya, direspon oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Muldoko menjelaskan pembangunan jalan khususnya tol di era kepemimpinan Jokowi juga ditunjukkan untuk masyarakat kecil. Masyarakat kecil yang mana tol ini? Muldoko nih ngarang aja. Orang yang lewat tol itu kan orang-orang berduit semua, orang bayar kok. Bagi yang meragukan pembangunan tol di era Jokowi, Muldoko menyebut orang tersebut tidak pernah merasakan sulit sebagai masyarakat kecil. Mungkin untuk merasa yang tidak pernah hidup seperti itu, melihatnya hanya mobil mewah yang jalan masuk tol, tetapi bus-bus yang sekarang masuk jalan tol untuk masyarakat kecil. Ya bus kan orang kaya punya, yang kita bicara ini kan akses masyarakat kecil ini yang bawa motor, yang angkot dan lain sebagainya. Kalau bus orang kaya, ya memang dia angkut orang ini, orang masyarakat kecil, tetapi itu kan yang cerita berbayar gitu loh. Yang tidak berbayar ya di sana. Saya orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu tempuh yang sangat cepat, dengan tingkat keamanan yang lebih terjamin. Harus siapa yang menikmati masa kecil seperti saya? Pak Muldoko mengelompokkan diri sebagai masa kecil. Subhanallah, Pak Muldoko mantan Panglima TNI Pak. Dulu iya, mungkin dulu sekali, mungkin 50-an, 60-an tahun yang lalu. Ketika Pak Muldoko misalnya kalau orang tuanya petani atau apa, guru SD, guru SMP, mungkin saja. Tapi Pak Muldoko sekarang mengasosiasikan, menempatkan diri sebagai orang kecil kan tidak tepat. Muldoko sekarang seorang pejabat negara, ringnya presiden, orang ini karena orang kepercayaan presiden, posisinya sangat strategis, Kepala Staf Kepresidenan, mantan jenderal 4 bintang, mantan Panglima TNI. Kok orang kecil mana pakai jam tangan aja termahal di atas Rolex? Maka dia bilang orang kecil. Kekayaannya aja berapa? Kekayaannya ratusan miliar. Setidaknya itu mengacu pada kekayaan ketika beliau di fit and proper test di masa ketika beliau menjadi Panglima TNI oleh DPR. Kekayaan ratusan miliar. Masa orang kecil? Kemudian benar aja Pak Muldoko. Saya menyimak pidato bakal capres Anies Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal yang menarik adalah beliau mengkomparasikan pembangunan jalan tidak berbayar pada masa SBY dan Pak Jokowi. Tapi saya kira Tuan Guru ini sudah ya. Tuan Guru tetapi kemudian disemprot oleh banyak pihak ya, dianggap tidak apa, kawan-kawan sekalian. Saudara kalian, produksi petani kita padi ini aja ya. Kita selain Pak Muldoko ada juga Pak Tuan Guru ya, Wakil Ketua Umum Gerindra, yang kemudian pendapatnya ini dibantah oleh kader Partai Demokrat di Komisi 5 ya, namanya kita ini. Saudara sekalian, menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies tidak menyebut atau merupakan, saya tidak tahu ini sengaja atau tidak. Mestinya sebagai capres beliau memaparkan data secara utuh. Yang dia sebutkan itu soal jalan desa, yang katanya jalan desa itu juga dibangun oleh Jokowi, karena jalan desa itu panjang sekali, dan itu kemudian diketahui oleh teman DPR Komisi 5 yang membidangi soal ini. Tapi pendapatnya kita tidak kutip di sini sekalian, membantah habis apa yang disampaikan oleh Tuan Guru itu, Tuan Guru Jainuddin Sapa yang Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Nah, karena saudara sekalian, kalau pembangunan jalan desa itu, apa tahu jalan waktu itu Pak infrastruktur termasuk pelabuhan juga itu, tapi waktu itu bukan namanya jalan desa ya. Itu apa yang dibangun di masa dengan program apa waktu itu mandiri ya, program yang struktur mandiri, pendekatan program mandirinya SBY itu jauh lebih besar daripada dibangun oleh di masa Jokowi, sehingga itu sekaligus juga mengkanter apa yang itu dikemukakan oleh anggota DPR dari Partai Demokrat Komisi 5 yang mengetahui persis tentang pembangunan jalan desa itu
yang sebelumnya di masa SBY bukan program jalan desa tetapi program infrastruktur mandiri kalau tidak salah, yang membangun pelabuhan desa, jalan desa, dan itu jauh lebih besar dibanding misalnya di zaman Pak Jokowi pembangunan desa. Pembangunan desa kan pakai dana desa, ya, jalan-jalan itu jalan-jalan trotoar dan apa-apa di desa-desa itu. Ya di desa kan orang bangun desa kan, kalau desa di Jawa dengan desa yang di luar Jawa, orang bikin di sana bikin trotoar apa bukan jalan di kampung-kampung itu, di pulau-pulau itu. Jadi itu tidak fungsinya, itu pun dalam kota, jadi tidak ada hubungan pertanian dengan jalan desa yang dihubungkan ke desa itu. Jadi Pak Jainud Pasapa itu wakil ketua ini ya. Nah, saudara sekalian, di sisi lain ucapan Anies yang justru dibela oleh mantan wakil presiden Yusuf Kalla. JK terang-terangan mengkritik dua program Presiden Jokowi. Pertama adalah soal pembangunan jalan tol dan yang kedua adalah soal mobil listrik. Kebijakan pemerintah Presiden Jokowi khususnya dalam pembangunan jalan tol menurut JK sebaiknya diserahkan saja ke investor atau perusahaan swasta. JK berpendapat pemerintah lewat APBN sebaiknya fokus saja pada proyek-proyek perbaikan atau pembangunan jalan non-tol, sehingga harapannya penggunaan atau serapan APBN ke proyek-proyek infrastruktur jalan lebih efektif. Itu yang pertama dari JK. Dari anggaran itu jangan lupa sebenarnya jalan tol itu bukan pemerintah yang buat. Jangan lupa ya, itu dibikin tuh investor oleh swasta. Jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan yang non berbayar, bukan tol, tegas JK usai menghadiri seremoni dimulainya pembangunan Gedung A Universitas Paramadina Kampus Cipayung Jakarta Selasa 23 Mei. Saya kira benar itu. Kan jalan tol yang ada sekarang itu kan ada juga di pemerintah ya yang bangunnya, kemudian dijual ke swasta. Tetapi kan banyak juga investasi swasta. Jadi kalau dihitung bahwa itu dibangun oleh Jokowi ya udah benar juga. Nah, saudara-saudara sekalian, pernyataan ini kata JK bukan semata-mata mendukung apa yang diucapkan oleh calon presiden Anies Baswedan, tetapi JK melihat dari kacamata, dia bilang perlu ada keseimbangan dari sikap pemerintah dalam penentuan pembangunan proyek infrastruktur jalan. Ya kan sekarang ini jalan-jalan kan rusak di mana-mana kan tidak diperhatikan pemerintah kan. Yang provinsi rusak, yang nasional yang di luar Jawa itu rusak, jangan di Jawa, di dalam kota aja kadang-kadang lama baru diperbaiki, lubang-lubang kesana kemari itu jalan nasionalnya. Jakarta aja belum lagi di pinggiran Jakarta, lihat aja yang jalan yang menghubungkan jalan non berbayar yang menghubungkan Jakarta dan Banten lewat Ciputat apa, kan banyak yang bolong-bolong, rusak-rusak, udah beres. Itu aja, nggak usah kita bicara lagi di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku Utara, Papua, pasti lebih rusak lagi. Karena pemerintah tidak peduli dengan itu dan fokus ke jalan tol gitu. Yang mengetahui banyak itu bukan saya, kata JK, tapi Anies yang banyak mengetahui soal ini. Saya mengatakan kita mendukung dan perlu jalan tol, perlu, penting, tapi perlu ada keseimbangan, keadilan untuk masyarakat, sebutnya selanjutnya. Apabila pemerintah cenderung fokus untuk membangun jalan tol, yang terjadi adalah jalan-jalan non-tol kondisinya memprihatinkan. Ini yang terjadi akhir-akhir ini, di mana Jokowi selalu menemukan jalan rusak ketika dia berkunjung ke beberapa daerah, sebut saja Lampung hingga Sumatera Utara. Katanya bahwa di samping jalan tol berjalan terus, setuju kita. Kalau nggak ada jalan tol sulit juga, tetapi juga ada anggaran untuk memelihara jalan yang rusak sama yang harus dirombak, sehingga baik yang bisa bayar, baik yang masyarakat, semuanya bisa berjalan pembangunannya. Maksudnya jalan tol itu juga penting, tetap juga dibangun, tetapi jangan hanya jalan tol prioritaskan, tetapi juga jalan-jalan yang non tol. Kalau jalan tol itu kan memang umumnya dilalui untuk yang kaya raya, yang punya kemampuan, yang punya kendaraan, yang berbayar lah ya. Itu sebetulnya itu paling cocok, itu swasta didorong untuk membangun jalan tol, termasuk BUMN, itu udah benar juga.
Tapi BUMN itu juga sebagai penugasan juga jangan terlalu juga menjadi fokus yang penting. Tetapi jalan pemerintah, Kementerian PUPR itu fokus untuk memperbaiki dan memperpanjang jalan yang non-tol ini, yang dimana sebagian besar masyarakat dan distribusi barang dan jasa melalui jalan ini. Jalan tol itu kan memang itu terbatas ya, masih taruhlah di Jawa itu penting karena jumlah penduduk besar, tapi kalau di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi itu kan mereka belum terlalu membutuhkan jalan tol. Kalaupun toh ada itu hanya seputar jalan, hanya di kota. Sementara di pedesaan-pedesaan, di kecamatan, kabupaten itu kan membutuhkan jalan-jalan biasa yang non tol, yang non berbayar. Itulah yang ditekankan oleh Anies maupun JK. Karena itu soal data berapa panjangnya di zaman SBY maupun di Jokowi, kan Anies mengemukakan bahwa di zaman Pak Jokowi memiliki prestasi membangun jalan tol 60% lebih. Belum pernah di dalam pemimpin sejarah Indonesia punya pemimpin yang bisa punya prestasi membangun jalan tol yang begitu panjang. Tetapi kekurangannya Pak Jokowi selain jalan tol adalah kurang membangun dan perhatikan jalan-jalan non berbayar, yang tidak berbayar, itu jalan biasa, termasuk rehabilitasinya, perbaikannya, sehingga kita lihat di mana-mana rusak jalan nasional, jalan provinsi rusak semua, agak susah. Sementara jalan-jalan itu umumnya dilalui oleh masyarakat biasa, masyarakat level bawah, masyarakat yang tidak punya kendaraan, ya, kendaraan mewah dan apa-apa, masyarakat level bawah lah. Nah, dan justru jalan-jalan inilah, dari jalan-jalan biasa inilah menjadi jalur transportasi dari untuk produksi petani, perkebunan, distribusi produksi ya dari perkebunan, pusat-pusat perkebunan, pertanian dan perikanan. Itulah yang sehingga dia mencoba membandingkan di zaman Pak Jokowi jauh lebih besar karena di zaman Pak AHY. Di zaman SBY itu jauh lebih besar jalan-jalan ini diperhatikan dibanding jalan tol. Sementara jalan tol di zaman Jokowi, perhatikan ini, memang ada kesan Bapak Jokowi hanya membela orang-orang kaya, orang-orang petani, orang-orang ini itu diabaikan. Memang begitu ininya kok. Selama ini janjinya itu kan lebih banyak bohong daripada benarnya. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian, kita tadi menjanjikan hal tersebut. Semoga bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.